Halo teman-teman semua, aku Putu. Dan aku Komang, Kita berdua akan menemani kalian belajar matematika. khususnya materi bangun ruang sisi datar. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian-bagian bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Namun sebelumnya, masih ingatkah kalian bentuk-bentuk bangun datar serta mencari luas dan kelilingnya? Ayo mengingat. Bangun datar ada bentuk persegi. Persegi merupakan bangun datar yang dibentuk oleh 4 sisi sama panjang dan sudutnya sama besar. Daerah persegi pada gambar berikut adalah daerah yang berwarna orange. Keliling persegi merupakan panjang seluruh garis luar yang mengelilingi bangun persegi. Sedangkan luas persegi merupakan luas daerah persegi. Bangun datar ada juga berbentuk persegi panjang. Persegi panjang merupakan bangun datar yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar, dan 4 sudutnya siku-siku. Daerah persegi panjang pada gambar berikut adalah daerah yang berwarna merah. Keliling persegi panjang merupakan panjang seluruh garis luar yang mengelilingi bangun persegi panjang, sedangkan luas persegi panjang merupakan luas daerah persegi panjang. Begitu juga dengan bangun datar lainnya seperti bangun segitiga, jajar genjang, lingkaran, dan trapesium. Untuk lebih mengingat konsep bangun datar, coba kalian cari luas dan keliling bangun datar berikut. Ya, benar, luasnya panjang kali lebar yaitu 50 kali 20 sama dengan 1000 cm persegi, sedangkan kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar yaitu 140 cm. Kita perlu mengingat konsep bangun datar tersebut karena bangun datar termasuk salah satu bagian-bagian bangun ruang. Tapi sebelum lanjut membahas pokok bahasan kita kali ini yaitu bagian-bagian bangun ruang, tonton dulu yuk video berikut ini. Matematika khususnya bangun ruang sangat bisa dikaitkan dengan kebudayaan Bali yang beraneka ragam. Misalnya dalam mengulat tipat, ternyata bentuk-bentuk tipat Bali menyerupai bangun ruang. Contohnya tipat galeng berbentuk balok, tipat gatep seperti kubus, tipat Pandawa seperti limas, tipat sesapi seperti prisma segitiga, tipat sirikan seperti prisma belah ketupat, dan tipat gong seperti gabungan kubus dan balok. Setelah diulat, tipat-tipat tersebut biasanya diisi beras dan direbus, lalu dikukus untuk dipanaskan kembali. Tipat Bali ini biasanya digunakan sebagai pelengkap Banten untuk suatu upacara tertentu. Kebudayaan Bali yang kedua yaitu kerajinan anyaman bambu. Ternyata banyak juga yang menyerupai bangun ruang. Contoh yang pertama, sanggah cucuk pada penjor Bali yang digunakan untuk menaruh bantar. Sanggah cucuk terbuat dari anyaman bambu. Jika kita lihat, sanggah cucuk menyerupai bangun ruang prisma segitiga. Contoh kedua, anyaman bambu sokasi untuk menaruh banten. Sokasi ada berbagai macam, diantaranya berbentuk kubus dan balok. Contoh ketiga, anyaman bambu kukusan yang bentuknya sedikit menyerupai bangun ruang prisma. Kukusan biasanya juga dipakai untuk menanak nasi atau menghangatkan tipat. Kebudayaan Bali ternyata sangat dekat dengan matematika, sampai-sampai rumah adat Bali juga banyak menyerupai bangun ruang. Mari kita perhatikan bersama rumah adat Bali pada umumnya. Pawon terlihat seperti gabungan bangun prisma dan balok. Atap sekepat seperti limas dan balai dauh seperti gabungan prisma dan balok. Balai daje seperti gabungan limas dan balok. Dan beberapa bangunan lain yang terlihat seperti bangun ruang. Ternyata banyak kebudayaan Bali yang bisa dikaitkan dengan matematika, khususnya budaya Bali yang menyerupai bangun ruang. Seperti yang kita bahas tadi, yaitu tipat Bali, kerajinan anyaman bambu Bali, dan juga rumah adat Bali.
Kebudayaan Bali ini perlu kita jaga dan kita lestarikan bersama, karena selain penuh makna dan keindahan, juga bermanfaat untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Nah, itu tadi telah kita ketahui bahwa beberapa kebudayaan Bali menyerupai bangun ruang sisi datar. Salah satunya Tipat Bali. Seperti Tipat Gatep berikut setelah disketsa menyerupai bangun kubus. Begitu juga dengan Tipat Galung berikut yang menyerupai balok. Kali ini kita akan mempelajari lebih mendalam bagian-bagian bangun ruang balok. Karena sebenarnya balok memiliki bagian-bagian yang sama dengan kubus. Balok dan kubus memiliki nama bagian-bagian yang terdiri dari bidang, rusuk, dan titik sudut. Balok memiliki 6 bidang, yaitu bidang A, B, F, E, D, C, G, H, A, B, C, D, E, F, G, H, B, C, G, F, A, D, H, E. Jadi, bidang adalah sekat yang membatasi antara bagian dalam dan bagian luar bangun ruang. Balok memiliki 12 rusuk, yaitu rusuk AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Rusuk adalah perpotongan antara dua bidang. Perhatikan bangun balok berikut memiliki titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Jadi, titik sudut adalah titik perpotongan atau pertemuan antara tiga rusuk. Selanjutnya kita bahas diagonal pada balok. Diagonal adalah garis yang menghubungkan dua titik yang tidak berurutan. Pertama, diagonal bidang. Diagonal bidang pada suatu balok adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada suatu bidang. Contohnya diagonal bidang AH, ED, AC, BD. Kedua, diagonal ruang. Diagonal ruang pada suatu balok adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam balok tersebut. Contohnya diagonal ruang EC, BH, FD, dan GA. Ketiga, bidang diagonal. Bidang diagonal pada suatu balok adalah bidang yang dibatasi dua diagonal dan dua rusuk pada sebuah balok. Contohnya ABGH dan ACGE. Tipat Bali selanjutnya adalah tipat sesapi. Jika kita sketsa, menyerupai bentuk bangun ruang prisma tegak segitiga. Dikatakan demikian karena alas dan atapnya segitiga. Sama halnya dengan balok dan kubus, prisma tegak segitiga juga memiliki titik sudut, yaitu titik sudut A, B, C, D, E, dan F. Memiliki 9 rusuk AD, AC, CF, FD, AB, DE, EB, EF, dan BC. Memiliki 5 bidang, yaitu 3 sisi tegak, serta bidang alas dan atas prisma yang kongruen atau sama. Selanjutnya, prisma tegak segitiga tidak memiliki diagonal ruang, namun memiliki diagonal bidang, seperti contoh berikut. Prisma tegak segitiga memiliki bidang diagonal, contohnya ACE, BFD, AEF, dan DEC. Selain itu,
Tipat sirikan juga berbentuk prisma, namun alas dan atapnya berbentuk belah ketupat, sehingga namanya prisma belah ketupat. Prisma diberi nama berdasarkan bentuk alasnya, sehingga terdapat prisma segitiga, segi 4, segi 5, dan segi N. Jika sisi alasnya diperbanyak terus-menerus tak terhingga, maka akan berbentuk tabung. Tipat selanjutnya yaitu menyerupai bangun ruang, adalah tipat Pandawa. Jika kita sketsa menyerupai bangun ruang 5 segitiga, karena alasnya berbentuk segitiga. Bagian-bagian prisma segitiga yang pertama, titik sudut. Titik D adalah titik puncak, titik A, B, dan C adalah titik sudut bidang alas. Kedua, rusuk. Rusuk AB, AC, BC disebut rusuk alas. TA, TB, dan TC disebut rusuk tegak. Ketiga, bidang. Segitiga TAB, TBC, TAC disebut sisi tegak. Sedangkan ABC bidang alas. TE tegak lurus bidang alas, maka TE disebut tinggi limas. Khusus untuk limas segitiga tidak memiliki diagonal bidang, diagonal ruang maupun bidang diagonal. Sama halnya dengan prisma, limas juga diberi nama berdasarkan bentuk alasnya. Sehingga terdapat limas segitiga, segi 4, segi 5, dan segi N. Sebuah limas segi N beraturan jika sisi alasnya diperbanyak terus-menerus, maka bentuk limas itu akan mendekati kerucut. Teman-teman, itulah tadi kita sudah mempelajari bagian-bagian bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Agar kalian lebih memahami bagian-bagian bangun ruang ini, kalian bisa coba latihan soal dan kuis-kuisnya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya ya, bersama aku, Putu, Dan aku Komang. Selamat belajar ya kalian. Tetap semangat dan ingat selalu untuk melestarikan budaya kita. sampai Sampai jumpa.